Ya, kembali lagi di Saat Teduh, tentunya masih bersama saya Francisca Rati dan Bapak Alex Nanlohi. Ya, Pak Alex, kita tadi sudah bicara soal pengampunan. Nah, sekarang kita bicara tentang masa depan nih, Pak. Tentunya kekhawatiran masa depan kita butuh bimbingan Tuhan juga. Nah, bagaimana ini Pak kita menjawab? Yang menarik untuk kita perhatikan dari Mazmur 32 adalah janji Allah. Tadi kita bicara janji soal Allah akan mengampuni. Maka kita melihat bagaimana Allah berjanji juga untuk menyatakan kehendaknya, untuk mengajar dan menunjukkan jalan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang berjanji akan menuntun jalan kita adalah Tuhan sendiri. Sebagaimana Dia yang berjanji mengampuni dosa kita ketika kita datang dan mengakuinya. Dia Allah yang sama, berjanji menuntun ke depan. Sehingga yang menarik bukannya kepastian masa depan yang kita alami, apa yang akan terjadi, tetapi kepastian bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita. Saya pikir itu hal yang sangat meneduhkan hati buat kita ya. Sayangnya kita biasanya saat menjalani hari-hari kita ke depan, kita penuh kekhawatiran ya Pak ya. Betul. Aduh, masa depan saya kan seperti apa begitu. Nah, ini bagaimana nih Pak kita? Mungkin seringkali karena kita merasa cara Tuhan membimbing itu harus ada suara dari langit, harus ada tanda yang jelas. Tapi mari perhatikan sebentar ayat yang ke-9. Dikatakan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ketika berbicara Allah akan membimbing, perhatikan dengan sangat jelas bahwa Dia membimbing kita dengan menggunakan juga kemampuan berpikir kita. Makanya dikatakan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi Tuhan memimpin kita melalui juga proses wajar sehari-hari bagaimana hidup kita bisa berpikir, bertindak. Nah, itu ada cara Tuhan membimbing kita. Tentunya juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu seperti peta, roadmap yang di dalamnya kita jalani apa yang Tuhan mau. Waktu kita menjalani apa yang Tuhan kehendaki, kita menikmati, kita ada di jalannya Tuhan. Jadi memang disertai Tuhan bukan berarti kita berasa sesuatu, tapi ketika kita memilih untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Apakah ada hubungannya pada saat kita tidak mau mengakui dosa kita dan tidak meminta pengampunan dengan bimbingan Tuhan? Saya menarik juga pertanyaan Siska hari ini ya. Dan saya melihat itu hubungannya sangat jelas. Orang yang tidak mengakui dosanya, sebenarnya orang yang merasa Tuhan, saya tidak butuh engkau mengampuni saya. Dan orang yang seperti itu pun mungkin juga tidak akan menikmati janji yang kedua ya. Aku akan membimbing engkau, Tuhan berjanji akan membimbing. Sehingga datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Mengakui kebergantungan kita kepada Dia. Itu menjadi kunci kita menikmati dua janji ini. Bimbingan Allah dan juga yang tadi pengampunan Allah. Oke Pak Alex, luar biasa. Mungkin bisa kasih kesimpulan untuk renungan kita hari ini. Dan tentunya kita juga ingin mengajak semua saudara kita yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa bersama bagaimana sih kita bisa merasakan pengampunan dari Tuhan. Dan tentunya bagaimana kita bisa memperoleh bimbingan Tuhan seperti itu. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua masalah mendasar dalam hidup manusia. Rasa bersalah yang datang dari masa lalu dan kekhawatiran, ketidakjelasan tentang masa depan. Mazmur 32 yang kita renungkan hari ini memberikan janji bagi kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Ketika kita datang kepada Dia dengan tulus, mengakui, saya membutuhkan Tuhan. Saya sudah bersalah kepada Tuhan. Dan di dalam keyakinan yang sama, Allah juga berjanji, Dia akan membimbing kita ke dalam masa depan yang indah. Bukan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, tapi Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya, melalui akal budi yang Dia berikan.
untuk kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Alami janji ini bagi hidup saudara. Saya pikir itu yang kita rindukan ya, boleh dialami oleh semua pemirsa pada hari ini. Kerinduan kita ya. Kita akan berdoa sama-sama. Ya, mari kita berdoa untuk menutup sesi ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang berjanji bukan hanya atas masa lalu kami, tapi juga atas masa depan kami. Engkau berjanji memimpin kami. Engkau berjanji mengarahkan hidup kami. Dan biarlah kami mengalami janji Tuhan ini. Dan atas masa lalu, biarlah kami tidak hidup dalam perasaan bersalah, tapi kami boleh datang dan mengaku dosa kami dan menikmati pengampunan dari Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami. Jika ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini, yang hari ini membutuhkan pengampunan dan bimbingan Allah, biarlah Mazmur 32 ini kembali meneguhkan janji Tuhan. Engkau yang berjanji mengampuni, Engkau yang berjanji membimbing. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali Pak Alex Sama-sama. atas renungannya, firman yang luar biasa. Dan tentunya pemirsa, semoga inspirasi hari ini bisa membawa berkat yang melimpah bagi hidup saudara. Dan tentunya Anda bisa memenuhi janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan Anda bisa mendapat pengampunan dan tentunya bimbingan Tuhan. Untuk kritik dan saran bisa langsung kirimkan ke alamat email kami di saat.teduh@kompas.tv. Sampai jumpa, Shalom.